Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinka Intan Sagita dengan NIM 08011282227558. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk membuat atau menghitung jumlah deret. Jadi inputannya yaitu n sama dengan 3, dengan n harus diinput bebas nilainya. Kemudian prosesnya itu jumlah sama dengan 1, pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 27 sama dengan 32. Kemudian output yaitu jumlah deret sama dengan 32. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai flowchartnya terlebih dahulu. Dimulai dari bikin seperti biasanya, kemudian mendeklarasikan nilai n. Jadi kita dapat menginputkan nilai n nantinya. Kemudian mendeklarasikan sum sama dengan 0. Jadi sum sama dengan 0 ini untuk membantu perhitungan nantinya. Sehingga 0 itu dijadikan sebagai nilai awal untuk mempermudah. Lalu kita masuk ke perulangan, yaitu perulangan i. I itu sama dengan 1 hingga n. Jadi untuk di sini karena n-nya sama dengan 3, jadi i itu 1 sampai 3. Kemudian kita mendeklarasikan variabel angka yang tidak kita deklarasikan sebelumnya sebagai i. Jadi angka itu sama dengan i. Angka itu menggantikan nilai i atau menggantikan variabel i. Kemudian setelah menggantikan i sebagai angka, kita masuk ke perulangan j. J sama dengan 1 hingga i. I tadi 1 sampai 3. Jadi j itu sama dengan 1 sampai 1 sama dengan 1 sampai 3. Lalu dalam perulangan j ini kita akan mengalihkan angka dengan nilai i. Jadi angka dikalikan dengan i, maka hasilnya itu nilai angka yang terbaru. Kemudian j++ atau yang kita ketahui sebagai j+1, kembali lagi ke perulangan j, terus terus ke proses sum ditambah dengan angka. Jadi sum ditambah angka itu menghasilkan nilai sum yang baru. Masuk ke i++, kembali lagi ke perulangan i. Terus kita ganti nilai i menjadi 2, kembali lagi ke pendeklarasian variabel angka, masuk ke perulangan j lagi, kemudian mengalihkan angka dengan i lagi, lalu kembali ke j++, kembali lagi ke perulangan j hingga nilai j ini tidak memenuhi persyaratan lagi. Lalu masuk lagi ke sum ditambah sama dengan angka, kembali lagi ke i++ dan kembali ke perulangan i. Jadi dalam perulangan ini akan dilakukan terus-menerus hingga persyaratan yang ada di perulangan ini tidak terpenuhi lagi, sehingga kita dapat mencetak sum. Kita dapat mencetak sum sebagai jumlah deret, sebagai nilai akhir. Kemudian program diakhiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pseudocode-nya yang dimulai dengan begin. Jadi kita akan mendeklarasikan variabelnya yaitu n dan sum seperti yang sudah saya katakan di flowchart tadi dengan tipe data integer. Lalu kita read n untuk mendeklarasikan inputan n. Kemudian sum itu bernilai 0 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu for i sama dengan 1 ke n. Kemudian tulis lagi begin, angka sebagai i dan i sebagai angka. Masuk ke perulangan for j sama dengan 1 sampai i. Masuk ke begin, angka itu dikalikan dengan i menjadi angka yang baru. Lalu j+1. Lakukan perulangan ini terus-menerus hingga persyaratan yang telah diberikan itu salah. Kita akan memasuki proses selanjutnya atau pendeklarasian atau cetakan sum, mencetak sum apabila perulangan ini sudah tidak memenuhi persyaratan, yang artinya i lebih besar dari 3 karena nilai n kita ini tadi 3. Jadi setelah mencetak sum, program akan diakhiri. Sekarang saya akan menuliskan coding atau programnya dengan include iostream, kemudian using namespace std, lalu in main sebagai program utama.
Kemudian tanda kurung kurawal sebagai mulai dan selesai. Jadi kita deklarasikan dulu variabel n dan sum. Titik komanya jangan lupa, lalu cout. Masukkan nilai n sama dengan tanda petik dan titik koma, lalu cin n. Kemudian kita deklarasikan sum sama dengan 0. Lalu kita buat for, pengulangan for. For untuk integer i sama dengan 1, di mana i lebih kecil sama dengan n, dan tuliskan juga di sini i++, meskipun prosesnya berbeda. Karena setelah kita mendeklarasikan i lebih kecil sama dengan n, kita akan langsung masuk ke perulangan j. Baru setelah perulangan j kita akan masuk ke i++. Tetapi penulisannya seperti ini. Kemudian bikin lagi untuk in angka, pendeklarasian variabel angka sebagai i. Kemudian masuk ke for j, for integer dari j sama dengan i, di mana j lebih kecil sama dengan lebih kecil dari i. Kemudian j++. Selanjutnya setelah melalui j++, kita akan melakukan proses di mana angka dikali dengan i. Lalu keluar untuk memproses sum. Sum itu sum ditambah angka sama dengan sum. Kemudian setelah melalui for j, kita kembali lagi ke for i. Apabila for i tidak memenuhi persyaratan lagi, kita masuk ke pendeklarasian, pencetakan output, yang dituliskan dengan cout jumlah deret sama dengan yang akan kita deklarasikan itu nilai sum. Jadi yang akan kita keluarkan itu nilai sum. Nilai sum and len. N. Kemudian kita akan mencoba untuk build and run. N sama dengan 3. Hasilnya jumlah deret sama dengan 32. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.